kesempatan pertama yang telah diberikan untuk saya. Yang mau saya tanyakan di sini pada Bapak Menteri, apakah setelah lulus dari program guru penggerak ini, khususnya bagi kami guru honorer, dalam mengikuti seleksi P3K atau seleksi PNS, adakah nilai tambah tersendiri bagi kami untuk mengikuti kedua seleksi tersebut? Terima kasih. Kita kumpulkan dulu ya Mas Menteri, jadi nanti jawabannya langsung semuanya gitu ya. Oke. Oke. Silakan yang kedua, siapa yang mau nanya? Saya. Silakan Bu Wida ya. Ya. Iya Bu Wida, oke silakan Bu Wida. Ya Mas Menteri, apa benar setelah mereka mendapatkan sertifikat guru penggerak nanti menjadi syarat untuk menjadi kepala sekolah? Jika itu benar, bagaimana dengan nasib pendamping ataupun fasilitator yang berasal dari guru? Apa mereka dalam mengikuti apa mereka dalam untuk mendapatkan sertifikat itu harus mendaftar lagi sebagai guru penggerak di angkatan berikutnya? Terima kasih Mas Menteri, kami tunggu kehadirannya di Sumeneb, Madura. Oke, terima kasih Bu Wida. Sekarang langsung Bu Arisma tadi ya, silakan Bu Arisma. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Pak Menteri, mungkin saya agak keluar sedikit dari guru penggerak. Mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana langkah Kementerian Pendidikan melakukan perbaikan terhadap kondisi pendidikan sekarang ini yang mengalami berbagai masalah selama masa pandemi COVID-19 ini. Terkhusus kepada peserta didik yang selama ini dapat dikatakan sebagai generasi rebahan karena mereka hanya belajar dari rumah tanpa aktivitas yang lain. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Arisma. Bu Sila. Baik, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan saya sebenarnya udah diwakili beberapa teman, tapi ini saya ambil pertanyaan lain, dan ini saya ambil berdasarkan beberapa kali saya melakukan pendampingan individu, sampai saat ini ada pendampingan individu ketiga. Jadi di tempat saya dampingi itu kondisinya memang daerah pelosok-pelosok Mas, salah satunya seperti yang di background ini berbatasan langsung dengan Malaysia, beberapa kilometer lagi melewati gunung itu sudah Malaysia. Jadi pertanyaan saya nih, apakah ada program khusus Mas dari Kemendikbud yang benar-benar berancang untuk berpihak pada para pendidik atau kondisi pendidikan di daerah pelosok ini? Atau ringkasnya upaya konkret atau usaha apa yang sedang dilaksanakan Kemendikbud untuk dapat memfasilitasi GTK dan peserta didik dalam upaya pemerataan mutu pendidikan di daerah yang seperti tidak terjangkau sinyal, listrik, atau di jalan aksesnya seperti itu, agar kami yang berada di pelosok ini tidak merasa dikesampingkan ketika ada kebijakan baru yang dicanangkan. Tapi kalau untuk khususnya program PGP ini sudah sangat luar biasa Mas. Jadi maksudnya untuk program khusus. Terima kasih. Terima kasih Bu Sila dan semuanya. Silakan Mas Menteri, mungkin tanggapannya langsung secara keseluruhan ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa langsung sama gitu. Silakan. Oke, tadi saya catat nih pertanyaan-pertanyaan. Oke, yang pertama mengenai guru honorer ya. Ya, Betul. ya. Jadi begini, sekarang kan ini tahun pertama nih bahwa semua guru honorer bisa mengikuti tes seleksi. Ya, semua guru honorer. Jadi enggak, kapasitasnya akan dijamin cukup semuanya mengambil tes paling tidak sekali di tahun ini. Tapi dia kalau gagal pun bisa mengambil beberapa kali gitu ya. Jadinya ini pertama kalinya kita bertahun-tahun belum pernah kita ada formasi sebesar 550 ribu ya sekitar ya. Ya, sekitar itu Mas. Ya sekitar 500 ribu lebih formasi ya, tapi ya yang masuk yang lulus, yang lolos seleksi saja gitu. Jadi kalau yang lolos seleksi cuma 100 ribu ya cuma 100 ribu, kalau 500 alhamdulillah. Kalau yang lolos seleksi di atasnya 500 ribu ya buat formasi tahun berikutnya mereka lah yang akan juga mendapat kesempatan. Jadinya jangan putus asa dulu, lihat dulu, belajar dulu cara mengambil tes seleksinya. Udah ada Mas Iwan udah kerja keras luar biasa memberikan semua pelatihan online. Sudah ada online university khusus untuk tes P3K ini ya untuk semua. Jadinya jangan putus asa dulu, belajar sebaik mungkin, melakukan tes, lalu lihat nanti hasilnya. Nah, di luar itu tetap saja seleksi guru penggerak ini harus disadari. Seleksi guru penggerak itu udah level yang lebih tinggi lagi. Benar nggak Mas Iwan? Ya. Jadinya secara otomatis pemerintah akan mencoba, janji saya adalah kita akan mencoba mencari jalan bagaimana bahwa guru penggerak ini karena mereka mau menjadi masa depan pemimpin
Ya secara langsung bagaimana dia mau jadi kepala sekolah kalau dia tidak punya status, benar nggak? Ya kan? Bagaimana dia mau menjadi pengawasan pelatih APTK? Jadinya kita sedang mencari jalan, kita sedang memperjuangkan bagaimana agar lulusan-lulusan PGP ini bisa mendapatkan status ASN karena seleksinya sudah jauh lebih intensif daripada tes tertulis doang, udah di interview, udah harus nulis esai, ya kan? Udah gitu harus ngikutin program 9 bulan. Jadinya secara logis pemerintah pasti akan memperjuangkan gitu. Tapi tentunya ini kan bukan keputusan Kemendikbud saja Bapak Ibu. Kita harus mendapat persetujuan dari Pan RB, menteri-menteri lain ya. Jadi mohon kesabaran, tapi secara prinsip pasti kita akan perjuangkan. Itu ya untuk yang honorer ya. Tapi jangan nunggu ikut tes seleksinya segera gitu ya. Dan jangan takut ngambil tesnya itu kok. Enggak, itu penting sekali, kita harus pede untuk masuk ke situ. Toh kalau gagal masih ada 2 kali lagi bisa mencoba gitu kan, jadi nggak masalah. Nah, Mas Iwan tolong koreksi saya nih, pertanyaan yang kedua adalah kalau misalnya ke depannya ini akan menjadi suatu syarat atau suatu akselerasi untuk menjadi kepala sekolah, pengawas, guru LPTK dan lain-lain, gimana kalau peran-perannya pembimbing ya? Mas Iwan tolong koreksi saya ya kalau saya salah. Tapi seharusnya peran apapun dalam program guru penggerak itu seharusnya valid ya Mas Iwan ya. Maksudnya bahwa itu sudah kualifikasi untuk menjadi pemimpin. Jadi mau dia perannya guru penggerak, pembimbing dan lain-lain, bahkan ada peran-peran lain gitu. Pokoknya apalagi pembimbing gitu. Mungkin kriterianya pembimbing kan malah lebih ketat gitu ya mungkin ya. Jadi tidak perlu khawatir harus mengikuti menjadi guru penggerak lagi, tidak. Asal sudah berpartisipasi masuk program ini dan mengikuti pelatihan dan kinerjanya baik selama periode 6-9 bulan itu berarti akan memenuhi kriteria untuk menjadi calon pemimpin di pendidikan. Jadi kita bukan ingin merepotkan, kita ingin memudahkan bagi kader-kader terbaik kita yang mengerti caranya dan punya motivasi untuk melakukan perubahan, bukan hanya pada anak-anak, tapi pada guru-guru di sekitarnya dia. Itu yang lebih penting lagi, menjadi pemimpin institusi-institusi pendidikan kita. Dan yang mau kita lakukan adalah membuat sangat sulit untuk orang-orang yang tidak punya motivasi melakukan perubahan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas, dan guru-guru di LPTK dan lain-lain. Gitu. Kita ingin membuat itu sulit bagi mereka. Makanya tadi yang Ibu bilang tolong sistem pendidikan kita dijauhkan dari politisasi, ya kan? Sistem pendidikan ya ini caranya, pemimpinnya itu harus dengan suatu kriteria yang ketat, melalui suatu program di mana dia terbukti harus bisa melakukan perubahan. Dan itu adalah kriteria kepemimpinan, bukan hanya di pendidikan, harusnya di mana-mana itu. Pendidikan, kemampuan melakukan perubahan, karena nggak ada satupun di negara ini yang tidak butuh perubahan, ya. Jadinya itu kira-kira, ya, semua peran dalam guru penggerak itu pasti punya potensi untuk menjadi calon kepala sekolah atau pengas atau guru-guru di LPTK. Kira-kira itu saya rasa Mas Iwan. Jadi kita udah lewat waktu. Saya tahu nih Pak Gaidir, mohon maaf tadi kelewat nanyanya. Nanti titip aja ya Pak tertulis. Mas Menteri, ini kita juga selain 5 guru-guru yang hebat luar biasa ini juga ada sekitar 2.000-an yang di Zoom. Mungkin Mas Menteri ada pesan terakhir untuk sebagai motivasi atau semangat buat kita semua. Ada. Ini suatu kebanggaan dan kehormatan buat saya bisa berbicara dengan para guru-guru penggerak. Mas Iwan, tolong catat permintaan saya adalah ini bukan yang terakhir. Kalau bisa kita bisa kumpul-kumpul, kalau nggak bisa secara fisik, paling tidak secara virtual untuk mungkin sesi tanya jawab langsung terbuka gitu, kayak sesi yang buat internal Mas Iwan. Kita jadi boleh nanya saya apapun, opini atau apa. Jadi saya ingin merekomendasikan kita ada pola ya, bertemu dan berbincang mengenai ini karena ini penting sekali. Kedua adalah mohon sadari bahwa menjadi guru penggerak itu bukan sesuatu yang mudah, malah ini merupakan salah satu yang tersulit ya. Jadinya bagi teman-teman
Bapak Ibu yang ingin bergabung menjadi guru penggerak, jangan kasih tahu semua manis-manisnya aja. Tolong beritahu juga pahit-pahitnya apa dan seberapa sulit melakukan perubahan ini. Jadinya, kenapa saya bilang itu? Karena kita kan punya terbatas nih jumlahnya. Kita ingin orang-orang yang benar-benar bermotivasi untuk bekerja, untuk melakukan perubahan. Dan perubahan itu berarti orang yang kulitnya tebal dan nggak pantang mundur, dan yang sudah biasa dengan menghadapi kendala, gitu loh. Jadinya kita perlu guru-guru penggerak yang tangguh, bukan cuma yang kepengen gabung aja, oh iya karena saya juga kepengen nanti jadi kepala sekolah atau apa, enggak. Ini jadinya mungkin Mas Iwan, salah satu kanal yang bisa kita gunakan adalah referensi Mas Iwan. Dari guru-guru kita yang udah ada, yang sudah membuktikan dirinya, mungkin dari referensi mereka pun kita juga bisa menerima kandidat-kandidat Mas Iwan. Gitu. Tapi tolong difilter Bapak Ibu. Kita maunya yang tangguh, yang berani melakukan perubahan. Guru penggerak itu guru yang melihat kesulitan sebagai tantangan yang akan mendorong dirinya menjadi orang yang lebih baik. Guru penggerak itu melihat anak yang tertinggal di kelas sebagai kesempatan untuk mengasah kapabilitasnya dia, karena dia percaya anak itu punya potensi yang lebih. Guru penggerak itu percaya dan bukan putus asa dengan guru-guru yang mungkin agak sedikit lambat melakukan perubahan. Ya, dia bukannya malah mendorong mereka menjauhi mereka, malah guru-guru yang paling tidak mengerti atau tidak mau melakukan perubahan, guru penggerak itu malah yang paling senang ingin mendekati dia melalui pendekatan batin untuk bisa merubah paradigma itu. Guru penggerak itu bukan hanya terima perintah daripada kepala sekolah. Guru penggerak itu yang sering-sering mengganggu kepala sekolah untuk melaksanakan perubahan di seluruh sekolahnya. Ya, guru penggerak itu, ciri-ciri guru penggerak itu yang selalu ngetok-ngetok di guru kepala sekolah, ya, dan lihat, ayo Pak, kita lakukan ini Pak, ini mau ada program baru atau apa gitu, atau Ibu kepala sekolah. Guru penggerak adalah guru yang menyadari bahwa dia nggak bisa waktunya semuanya habis buat ngajar anak. Guru penggerak adalah guru yang menyadari bahwa waktu untuk belajar sesama guru, waktu untuk bermusyawarah sebagai satu tim orang dewasa di dalam sekolah itu adalah kunci daripada inovasi. Dan tanpa mereka bertemu, bekerja sama dengan guru-guru lain, dengan kepala sekolah, itu tidak mungkin berhasil. Guru penggerak itu adalah guru yang menyadari bahwa kegagalan adalah keharusan. Karena kalau tidak ada kegagalan, artinya nggak pernah nyoba-nyoba hal yang baru. Bahwa kegagalan itu adalah pembelajaran. Gitu. Jadi guru penggerak adalah guru yang mendorong guru-guru dan kepala sekolah di sekelilingnya untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Hal-hal yang mungkin gagal, tapi paling tidak kalau gagal kita tahu itu gagal. Jadi kita coba yang berikutnya. Itu namanya ciri-ciri guru penggerak. Ciri-ciri guru penggerak adalah guru penggerak yang secara otentik mau dan berani membagi ilmu. Berani tampil di depan guru-guru lain, di YouTube, di sosmed, untuk menunjukkan saya belajar apa hari ini. Agar guru-guru lain menyadari bahwa sebenarnya program guru penggerak ini adalah program yang dari guru dan untuk guru. Dan ujung-ujungnya adalah untuk melepaskan potensi anak-anak. Ya, jadi itu adalah ciri-ciri guru penggerak. Guru penggerak menyadari bahwa semua anak itu berbeda dan menyadari potensi di dalam setiap anak dan setiap guru di sekitarnya dia. Dia punya growth mindset terhadap dirinya, tapi dia juga punya growth mindset terhadap orang-orang di sekitarnya. Tidak mungkin ada yang namanya guru penggerak yang percaya orang dewasa maupun anak kecil itu tidak punya potensi berubah secara positif. Ya, saya selalu ditanya, Mas Menteri, guru yang terbaik itu seperti apa? Jawaban saya adalah selalu guru terbaik adalah yang merasa dirinya harus selalu belajar dan percaya akan potensi manusia di sekitarnya dia, termasuk anak-anak. Dan saya selalu ditanya, Mas Menteri, guru yang terburuk itu seperti apa? Dan saya selalu jawab, guru yang terburuk adalah guru yang tidak percaya dengan potensi rekan-rekannya dan potensi murid-muridnya dia. Dia merasa ya udah anak ini udah bodoh, anak ini udah bisanya sampai ke sini
aja. Guru rekan kerja guru saya ya biasanya nggak bisa merubah dia cuma bisanya begitu. Itu adalah guru yang terburuk, yang tidak percaya akan potensi anak-anaknya. Sulit apapun anak itu belajar, dia tidak percaya potensi anak itu bisa lebih baik. Dan itu adalah selalu jawaban yang kadang-kadang menuai kontroversi, karena banyak yang mau saya jawabnya adalah guru yang paling hebat itu guru yang paling pintar. Guru yang paling hebat itu guru yang tes kompetensinya tertinggi. Kenapa? Enggak. Saya jawab sejujurnya, guru yang terbaik adalah guru yang percaya akan potensi guru-guru dan anak muridnya dia. Dan dia akan melakukan apapun, bereksperimentasi untuk mencapai peningkatan potensi tersebut. Saya rasa itu saja dari saya, Mas Iwan. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih Mas Menteri, dan kami sangat luar biasa senang sekali, dan mudah-mudahan seperti Mas Menteri kita lanjutkan tadi arahan Mas Menteri untuk membuat sesi-sesi selanjutnya dengan CGP kita dan pengajar praktek dan semua keluarga besar dari pendidikan guru. Sekali lagi terima kasih Mas Menteri dari kami. Demikian dialog kita dengan Mas Menteri, Bapak Ibu semua. Semoga ini menjadi hal-hal yang baik yang nanti bisa menjadi menguatkan semangat dan kemudian menambah ide-ide kita untuk melakukan perubahan-perubahan. Terima kasih Mas Menteri, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.